Merinding. Inilah prediksi Inggris jika Prabowo jadi Presiden Indonesia 2024. Sebuah lembaga asal Inggris memprediksi nasib Indonesia jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Lembaga asal Inggris yang mengulas tentang nasib Indonesia ini jika dipimpin oleh Prabowo adalah Chatham House dengan judul artikel Continuity Prabowo Means Change for Indonesia. Opini ini ditulis oleh Direktur Asia Pasifik Ben Bland yang mengawali opininya dengan berkisah tentang apa yang dia rasakan ketika makan malam bersama Prabowo pada tahun 2013 yang lalu. Dalam pernyataannya, tahun itu Prabowo mengatakan akan mengguncang dunia apabila dirinya terpilih jadi orang nomor 1 di Indonesia. Ketika saya makan siang bersama Prabowo Subianto pada tahun 2013, setahun sebelum upaya pertamanya yang gagal untuk terpilih sebagai Presiden Indonesia, dia masih mengasah nada nasionalisnya yang berapi-api, berjanji untuk mengguncang negara dan mencegahnya menjadi negara gagal. Begitu tulis opini tersebut. Ia kemudian menulis bahwa Prabowo akan mempunyai instingnya sendiri dalam hal pemerintahan, meskipun hanya ada sedikit pembahasan rinci mengenai kebijakan dalam kampanyenya. Misalnya di bidang ekonomi, Prabowo kemungkinan akan melanjutkan dorongan kontroversial Jokowi untuk membangun ibu kota negara bernilai 33 miliar dolar Amerika di hutan Kalimantan. Selain itu, ia juga memiliki keinginan yang sama dengan Presiden Jokowi untuk mengubah Indonesia menjadi negara industri modern dan bukan sekedar eksportir komoditas mentah seperti nikel, bauksit, dan minyak sawit. Namun sepertinya Prabowo tidak akan fokus seperti Jokowi dalam menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur. Dan masih belum jelas bagaimana Prabowo akan menyeimbangkan rencananya yang berpotensi memakan banyak biaya untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal pangan dengan posisi fiskal dan moneter negara yang terbatas. Terkait KPK, ulasan tersebut juga menyoroti apa yang mungkin dilakukan oleh Presiden Prabowo nantinya terhadap KPK. Menurut artikel itu, check and balance demokrasi terkikis di bawah kepemimpinan Jokowi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dikurangi dan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dibatalkan sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sebelumnya, Prabowo telah mencela biaya yang tidak perlu dan kompleksitas demokrasi di Indonesia. Dan banyak aktivis hak asasi manusia khawatir tentang apa yang mungkin ia lakukan jika ia mewarisi sistem tersebut. Tumbuh besar di London, Zurich, dan Kuala Lumpur, mantan jenderal ini kemungkinan besar akan menjadi presiden yang sangat berbeda di kancah internasional. Jokowi tidak menyukai formalitas pertemuan puncak diplomatik, tidak pernah menghadiri sidang umum PBB secara langsung, dan berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus dipusatkan pada peningkatan perdagangan dan juga investasi. Prabowo adalah seorang yang fasih berbahasa Inggris dan menyukai pusat perhatian dunia. Namun dalam hal pidato nasionalisnya, ia sensitif terhadap anggapan remeh dari kekuatan asing. Meskipun ia tidak mungkin membatalkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan non-blok, Prabowo akan membawa gayanya sendiri yang antusias namun tidak dapat diprediksi. Seperti yang dibuktikan dengan rencana perdamaian untuk Ukraina yang ia ungkapkan secara tergesa-gesa pada konferensi pertahanan beberapa waktu yang lalu. Seorang ahli taktik cerdas yang telah berupaya untuk menjadi presiden setidaknya selama 2 dekade, Prabowo memanfaatkan keinginan masyarakat Indonesia untuk melihat kelanjutan kebijakan Jokowi dan keinginan Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah ia mundur. Pakar senior Asia Tenggara dari Council on Foreign Relations atau CFR, Joshua Kurlantzick, menuliskan pandangannya mengenai calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Dalam tulisan yang diunggah di laman CFR, Kurlantzick mengatakan Prabowo memiliki ambisi yang ingin mewujudkan di Asia Tenggara apabila ia memenangkan pemilihan presiden 2024 ini. Kurlantzick menyebut Prabowo ingin membawa Indonesia menjadi pemimpin ASEAN. Dalam kebijakan luar negeri, Prabowo jelas ingin Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang lebih besar di Asia dan di panggung dunia. Untuk mengambil kembali kepemimpinan nyata ASEAN, memainkan peran yang lebih besar dalam lembaga-lembaga global, dan lain-lain. Begitu tulis Kurlantzick. Kurlantzick juga menyebut Prabowo dalam hal ini tidak akan mengambil jalan yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo terkait upaya menyeimbangkan hubungan RI dengan Amerika Serikat dan China. Namun demikian, Kurlantzick menilai sang Menteri Pertahanan ini kemungkinan cenderung ingin memperkuat kuda-kuda pertahanan serta kemitraan Indonesia untuk melawan pengaruh Cina. Kurlantzick tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari dugaannya bahwa Prabowo hendak melawan pengaruh Tiongkok. Selain masalah tersebut, Kurlantzick juga menyoroti catatan hitam Prabowo yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM selama tahun 1990-an kala Presiden Soeharto masih memimpin Indonesia serta pasca Soeharto lengser. Beberapa yang paling terkenal yakni dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis pada tahun 1998 dan pembantaian terhadap warga Timor Timur. Karena tuduhan itu, Prabowo pun bertahun-tahun dilarang menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Dengan segala kontroversinya itu, Prabowo kini berupaya mengubah wajah lamanya dengan yang baru. Namun demikian, Kurlantzick sangsi bahwa Prabowo sudah betul-betul berubah dari dirinya di masa lalu yang pernah meremehkan demokrasi. Apakah dia adalah orang yang sebagai Menteri Pertahanan tiba-tiba mengubah wajahnya menjadi lebih tenang dan mulai merangkul gagasan demokrasi? Waktulah yang akan menjawabnya. Namun kebiasaan lama mungkin akan sulit mati. Begitu lanjut tulisan Kurlantzick. Dari sini bisa kita sama-sama simpulkan sendiri bagaimana Indonesia ke depannya jika Presiden Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Kita doakan saja semoga siapapun yang memimpin Indonesia adalah yang terbaik untuk kita semua. Amin, amin. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?